Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan yang menarik yang saya rasa sudah banyak dijawab oleh orang lain ya. Mungkin di dalam diskusi-diskusi lebih mendalam, lebih menarik sebenarnya daripada eh, YouTube seperti ini gitu. Tapi saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu adalah kenapa filsafat itu muncul di Yunani? Sebagaimana kalau kita baca buku-buku filsafat gitu ya, misal Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, itu juga diawali Yunani. Kalau kita bicara filsafat Islam pun, itu mesti bicara Yunani juga gitu. Kalau kita lihat apalagi buku-buku pengantar gitu, seperti Bimbingan Alam Filsafat atau buku Alam Filsafatnya eh, Hatta, atau filsafat umum punyanya Ahmad Tafsir atau Luskatsov dan sebagainya, itu selalu diawali dengan filsafat Yunani gitu. Kenapa? Seolah-olah filsafat itu muncul di Yunani awalnya. Padahal Bertrand Russell sendiri menceritakan bahwa 4000 tahun sebelum Masehi itu ada Babilonia. 1500 sebelumnya itu ada India, yang corak filsafatnya memang dalam tanda petik itu muncul dari keyakinan spiritual, pengalaman spiritual gitu ya. Tapi apakah di Yunani itu terlepas dari pengalaman spiritual? Ternyata tidak gitu. Sokrates. Kalau kita baca filsafat sejarah filsafat Barat karya Bertrand Russell, justru dia menjelaskan di Yunani itu ada dua corak atau tipologi orang, dua model gitu ya. Pertama, orang yang coraknya itu eh, memiliki semangat terhadap dunia akhirat gitu. Ada yang bagian yang kedua adalah lebih rasional gitu. Nah, tentu kedua tipe ini itu tidak muncul ahistoris atau tanpa sejarah. Ada historisnya gitu. Sebelum itu kita lihat dulu kawasan Yunani itu. Kawasan Yunani itu seperti apa sih? Dijelaskan oleh Bertrand Russell bahwa Yunani itu secara umum sebagian besarnya itu adalah eh, apa suatu daerah yang gersang gitu ya, yang banyak dihimpit oleh gunung-gunung, kemudian ada lembah di situ. Juga disebut sebagai jalur perdagangan gitu ya. Jadi banyak eh, dari berbagai negara itu berdagang lewat jalur Yunani itu, sehingga Yunani adalah tempat transit orang berdagang, yaitu kawasan. Jadi Yunani itu juga terdiri dari berbagai negeri kecil-kecil. Setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Paling tidak di sini dituliskan oleh siapa, Bertrand Russell, ada dua pengaruh yang kemudian itu menjadi ciri khas berpikir orang-orang Yunani yang akan pada akhirnya muncul filsafat di sana gitu ya. Pertama itu adalah Tantalos. Tantalos ini adalah seorang tokoh, orang yang pertama kali atau seorang pendiri dinasti dari Asia, orang yang pertama kali mendurhakai para dewa. Jadi di awalnya orang-orang Yunani itu meyakini dewa-dewa, dan kemudian muncullah Tantalos ini sebagai pendiri dinasti. Dia mendurhakai, orang yang mendurhakai pertama kali tanpa dewa-dewa itu. Berbeda nanti dengan siapa? Misalnya kalau kita lihat syair-syair Homerus gitu, syair-syair Homerus yang berasal dari Asia Kecil Helenis gitu ya. Yunani itu disebut Asia Kecil ya, di pulau-pulau sekitarnya di abad ke-16. Dia bicara tentang bicara tentang apa namanya, bagaimana pengalaman batin, bagaimana
dewa-dewa dan seterusnya. Inilah dua corak ini yang kemudian berdialektika terus-menerus gitu. Selain Yunani itu sebagai tempat transit para pedagang, terjadi dialog. Jadi logis juga kalau ada yang mengatakan bahwa Yunani itu muncul filsafat karena ada budaya dialektika gitu. Meskipun Yunani tidak dihadirkan atau tidak menjadi jembatan perdagangan, Yunani itu akan menjadi tempat dialektika. Kenapa? Karena dua tokoh ini tadi. Satu tokoh yang menentang para dewa atau yang mendurhakai para dewa. Yang kedua tokoh ya penyair yang berbicara tentang pengalaman spiritual. Ini dua hal ini saja sudah berdialektika gitu. Nah, kalau alasan kawasan ya kawasan itu tadi gersang dan menjadi tempat lewatnya para pedagang. Nah, saya rasa itu ya kenapa filsafat muncul di Yunani. Karena di Yunani itu begitu banyak corak pemikiran yang tumbuh gitu. Dan mereka hidup dari awal didukung oleh fenomena kehidupan itu, yaitu dialektis. Dengan kata lain, filsafat itu akan muncul di mana saja jika di sana ada dialektika. Dialektika antara syair-syair Homerus dan pandangan seorang Tantalos itu sangat besar sekali di Yunani. Sehingga nanti melahirkan filsuf yang kita kenal sebagai Thales, yang kemudian mempertanyakan kehidupan, mempertanyakan alam, dan seterusnya. Pada akhirnya nanti di Asia kecil ini atau di Yunani ini juga akan kedatangan rombongan baru pada abad-abad awal Masehi, yaitu rombongan-rombongan agamawan yang berdakwah. Dan di Yunani akan terus berkembang filsafat gitu. Muncul Aristoteles, muncul Socrates dan seterusnya. Inilah yang kita sebut inilah alasan kenapa Yunani itu muncul filsafat, karena dialektikanya terus-menerus terjadi. Dari kebudayaan mereka itu sendiri, ada dua kebudayaan yang besar, yaitu antara mereka yang rasional dan antara mereka yang bukan irasional tapi meyakini kehidupan yang akan datang. Melalui apa? Melalui syair-syair Homerus itu tadi. Begitu kira-kira ya. Mungkin ada jawaban yang berbeda yang lebih sempurna. Ikuti yang di sana gitu. Oke.